Halo, perkenalkan nama saya Suhardi dengan NPM 2251029. Di sini saya sebagai mediator. Selanjutnya, pada teman saya, Della Delia, silakan. Nama saya Della Delia dengan NPM 2251054 berperan sebagai penggugat pertama. Selanjutnya teman saya Herlina, silakan. Perkenalkan, nama saya Herlina dengan NPM 2251074. Saya di sini sebagai berperan cucu kedua. Silakan teman saya Efrinton. Perkenalkan, nama saya Efrinton Deborah Sibarani dengan NPM 2251058. Di sini saya berperan sebagai cucu pertama. Selanjutnya teman saya Jason Sebastian. Baik, izin perkenalkan nama saya Jason Sebastian Bakhtiar dengan NPM 2511084. Di sini saya berperan sebagai penggugat kedua. Baik, selanjutnya teman saya Felix. Baik, perkenalkan nama saya Felix Jonathan, NPM 2251036. Saya berperan sebagai bapak dan kakek selaku tergugat. Baik, selanjutnya teman saya Henry. Baik, perkenalkan nama saya Hendri Wijaya dengan NPM 2251104 dan saya berperan sebagai adik dari tergugat. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada proses mediasi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya sebagai mediator. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi Bapak Ibu, nama saya Suhardi, SHMH. Di sini saya akan berperan sebagai mediator yang akan melakukan mediasi dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya silakan ya untuk pihak penggugat dan tergugat untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Pihak penggugat dulu nih, silakan untuk diperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Della Delia selaku penggugat pertama. Baik, terima kasih Bu Della. Selanjutnya. Baik, nama saya Jason Sebastian. Di sini saya sebagai penggugat 2 dengan posisi sebagai anak kedua dari tergugat. Baik, terima kasih Pak Jason. Silakan selanjutnya Pak. Perkenalkan, nama saya Efrintan. Di sini saya sebagai penggugat ketiga. Penggugat ketiga, baik. Terima kasih Bu Efrintan. Nah, yang terakhir, Ibu. Perkenalkan, nama saya Herlina. Saya sebagai penggugat ketiga. Keempat maksudnya Bu ya. Oke, Bu. Baik, terima kasih. Silakan untuk pihak tergugat diperkenalkan dulu dari pihak yang tergugatnya ini siapa? Baik, Pak. Nama saya Felix Jonathan. Saya sebagai bapak dan kakek dari para penggugat. Saya sebagai tergugat pertama, Pak. Baik, terima kasih Pak Felix. Nah, di sini saya ada lihat ini Bapak. Silakan perkenalkan diri Pak. Siapa Pak? Ya, perkenalkan nama saya Hendri Wijaya dan saya sebagai adik dari tergugat dan saya mendampingi dia dalam mediasi ini. Baik, jadi Bapak mendampingi Bapak Felix ya dalam mediasi kali ini ya Pak ya? Gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi, baiklah langsung saja ya kita mulai mediasi ini. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, jadi mediasi ini ialah suatu prosedur dalam pengadilan yang dimana disebutkan dalam suatu perkara atau sengketa perdata yang diajukan di tingkat pertama itu wajib untuk dilakukan mediasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kita lakukan kali ini ialah disebut dengan mediasi elektronik yang dimana sudah diatur juga dalam Perma nomor 3 tahun 2022. Jadi untuk kepastian hukum dan juga kenyataannya dalam lapangan memang ada mediasi secara elektronik yang kita lakukan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah diatur dalam undang-undang tersebut, peraturan tersebut. Nah, dalam proses persidangan juga yang sebelumnya ya Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah mengetahuinya karena ini sudah sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator dalam mediasi kali ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan juga apa itu mediasi ya Bapak Ibu. Jadi mediasi ini adalah cara alternatif penyelesaian sengketa dalam upaya
untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan yang tujuan nanti untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita mencari jalan yang sifatnya itu win-win solution. Jadi kiranya itu kedua pihak mendapat kebaikannya bersama. Jadi kita di sini berusaha untuk mencapai tujuan yang terbaik, ya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan juga selaku mediator tata tertib dalam melakukan mediasi kali ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, dalam menyampaikan informasi yang ingin disampaikan nantinya, terutama apa yang ingin saya sampaikan juga nanti selaku mediator ya, Bapak Ibu saya harapkan tidak menyela atau tidak tiba-tiba menghentikan apa yang ingin disampaikan oleh pihak lain ya Bapak Ibu. Karena nanti di sini mungkin ada interupsi atau sebagainya. Jika Bapak ingin menyampaikan hal tersebut, itu harus seizin saya terlebih dahulu. Jika tidak, karena nanti akan mengganggu proses berlangsungnya mediasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya harap Bapak Ibu dapat tetap konsisten dalam menjalankan mediasi ini bersama saya dalam Zoom meeting ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu kameranya selalu aktif agar saya bisa lihat apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mic-nya itu harap off dulu ya semuanya Ibu ya, sampai dengan waktunya Bapak Ibu sekalian untuk berbicara begitu. Kemudian yang ketiga, saya harap Bapak Ibu jangan leave meeting ini sampai dengan selesainya mediasi ini. Nah, nanti ada satu sesi di mana itu kaukus. Nah, saya ingin jelaskan juga, saya selaku mediator memiliki hak untuk melakukan kaukus. Yang di mana yang dimaksud dengan kaukus ialah nanti saya dapat mengajak salah satu dari Bapak Ibu saja untuk melakukan mediasi ini. Jadi berbeda dengan mediasi yang kita lakukan pada biasanya, Ibu. Jadi ketika saya melakukan kaukus, Ibu Bapak nanti yang tidak berkepentingan untuk dalam kaukus itu saya harapkan untuk keluar dari Zoom meeting ini terlebih dahulu. Nah, nanti kalau sudah selesai kaukusnya baru saya ajak kembali lagi begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kan sudah saya jelaskan ini tatib dan juga pengertian-pengertian dari mediasi ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah paham apa mengerti Bapak Ibu sekalian? Ada yang Cukup ingin jelas, ditanyakan? Pak. Mengerti. Tidak ada, Pak. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja ya kita masuk ke mediasinya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu nih? Anak pertama coba Ibu Dela, apa yang ingin disampaikan Bu? Saya selaku anak pertama dari pihak tergugat ingin hak saya diberikan oleh pihak tergugat yang dimana tanah tersebut ada hak saya di dalamnya dan saya ingin hal tersebut bisa dibagi secara adil. Terima kasih. Baik, anak kedua Bapak Jason, apa yang ingin disampaikan Pak? Baik Pak, jadi gini, poin saya sama seperti Bu Dela tadi ya, di mana kami kan selaku anaknya pasti ada hak dan kewajiban. Dan di sini kan objek tanah yang dipermasalahan itu kan bukan cuma satu Pak, dia ada 6 atau 5 kalau nggak salah Pak. Nah itu kayak setidaknya lah salah satunya dikasih kepada bukan saya lah misalnya, setidaknya kan anak cucu lah, kan mereka masih muda juga Pak. Jadi minimal setidaknya ada lah pembagian lah, dihibahkan atau gimana gitu. Soalnya dari kemarin sih Pak, saya sudah berunding sama Pak Felix ini juga sudah jadi membuahkan hasil ya Pak. Jadi tolong ya Pak sebagai mediasi mungkin semoga berhasil ya. Itu aja Pak. Baik, kepala cucu pertama Bu Intan, apa yang ingin disampaikan Bu? Yang saya sampaikan hanya sedikit Pak, itu poin saja. Kalau misalnya saya sebagai cucu juga ingin meminta hak saya kepada kakek saya yaitu Bapak Felix terkait tentang pembagian warisan yang ditinggalkan oleh nenek saya juga Pak. Begitu saja Pak. Begitu ya Pak, tentang warisan berarti ya. Cucu kedua Ibu Herlina silakan yang ingin disampaikan. Ya Pak, terima kasih. Kurang lebih penyampaian saya akan sama dengan Bu Efrintan, karena pembagian harta ini harus dibagi secara rata. Jadi saya meminta tolong kepada mediasi untuk dibagi secara adil. Terima kasih. Baik, setelah kita mendengar dari pihak penggugat, silakan kepada Bapak Felix ya sebagai pihak tergugatnya Pak. Apa yang ingin ditanggapi Pak? Baik Pak, setelah mendengar dari anak-anak dan kakek cucu-cucu, maaf. Jadi mereka kata ini sebagai warisan, mau sebagian dari harta nenek mereka. Ya, iya sih nenek mereka yaitu istri saya sudah meninggal, sudah tidak ada di sini.
Tetapi sebenarnya harta tersebut adalah tetap milik saya karena saya telah dapatkan sendiri dengan harta sendiri gitulah, dengan kerja sendiri, bukan dari harta gono gini, Pak. Sehingga dari warisan saya masih belum bisa kasih ke mereka karena ya saya masih hidup, Pak, sehat di sini sekarang. Ya begitulah, Pak, yang saya ingin sampaikan, pembagian harta itu masih belum waktunya, begitu, Pak. Baik, Pak Felix. Untuk Bapak Henry, silakan sebagai adik kandung dari Bapak Felix. Apakah benar apa yang disampaikan Bapak Felix tadi itu, Pak? Iya, saya ingin menyatakan beberapa hal juga. Saya sebagai adiknya Felix sudah tahu lama, saya tinggal juga, sering berkunjung, sering bicara. Jadi saya tahu, Pak, kalau misalnya tanah-tanah tersebut itu memang punya Bapak Felix atau adik saya atau abang saya. Dan sebelum abang saya nikah itu dia udah punya memang harta itu. Jadi seharusnya itu bukan harta gono gini. Habis itu untuk anak-anak dan cucu-cucunya ini mereka mau minta bagi harta. Tapi bukannya abang saya Felix ini nggak mau bagi, tapi kan namanya warisan. Warisan itu kan yang seharusnya ya tunggu untuk abang saya wasiat dulu lah ya kan, baru dibagikan. Kenapa harus sekarang juga? Kan dia masih hidup, dia juga sekarang masih ngolah kok, bukannya nggak ngolah. Itu sih, Pak. Baik, Pak. Jadi dari pihak penggugat ini kan, kita ada lihat juga dari persidangan sebelumnya, saya dapat informasi katanya kan ini karena Ibu Wakinten ya selaku nenek dan juga ibu para penggugat ini kan sudah meninggal. Nah, setelah meninggal ini kan muncul ini katanya ingin warisan. Nah, pihak penggugat kata Bapak Felix kan harta gonogini itu udah dibagikan warisannya. Nah, yang sekarang tersisa itu hanya harta pribadi Bapak Felix. Jadi tanggapan dari pihak penggugatnya bagaimana nih? Siapa yang ingin memberikan tanggapan dulu, Pak? Ke Ibu sekalian. Dari Pak Jason, apa mungkin yang ingin disampaikan dulu, Pak? Nah, gini mungkin permasalahannya bukan di wasiat ya Pak. Kan sudah tadi Bapak jelaskan juga wasiatnya sudah terbagikan antara beberapa objek kan ya Pak. Betul. Iya. Terus yang tersisa hanya objek pribadi, betul kan Pak? Nah, Iya. itu masalahnya kan baru diwasiatkan dan otomatis belum terjadi kan sebelum ada surat keterangan waris atau misalnya bapak saya sudah meninggal. Nah, permasalahan sini bukan di ketika diwariskannya. Saya sekarang di cucu-cucu saya sekarang mungkin bisa membutuhkan beberapa satu atau dua rumah, kan ada banyak itu. Nah, mungkin bisa lah dihibahkan atau apa gitu karena permasalahannya di sini bukan tentang kami butuh atau enggak, bukan saya atau butuh atau enggak. Ini karena anak saya juga yang memang butuh rumahnya, Pak. Jadi bukan masalah bapak saya mau wariskan atau enggak. Cuman lebih ke bisa minta tolong aja gak setidaknya dihibahkan atau apa kepada anak saya, ke cucunya bapak ini mungkin bukan selaku kayak kami sebagai sosok yang serakah atau apa yang pengen semuanya gitu. Hanya minta bantuan aja sih untuk misalnya satu atau dua kan banyak itu Pak. Gitu aja sih Pak, sekian. Ya, Pak Jason. Dari Bapak Felix gimana, Pak? Apakah bisa menerima apa yang ingin disampaikan Bapak Jason tadi itu, Pak? Ya, izinkan saya untuk tanggap, Pak. Ya, untuk hibah sih saya perlu ketahui dulu alasannya untuk apa diperlukan, apakah urgent atau tidak. Dikarenakan kalau tidak tanpa serta alasan saya tidak bisa kasih secara hibah, secara sukarela begitu, karena masih harta pribadi. Ya, saya tetap mengolahinya, Pak. Kalau bisa dari Pak Mediator, apakah ada resolusi untuk kami atau saran? Gitu, Pak. Ya, baik. Saya rasanya sebenarnya cukup simpel aja, Bapak ya. Sebenarnya Bapak itu bukan nggak pengen ngasih ya. Cuma kan Bapak pengen tahu apa nih alasannya saya harus ngasih kepada kalian ini, anak-anak dan juga cucu-cucu. Nah, saya ingin nih mendengar dari pihak penggugat ini. Dari Bu Dela, Bu Herlina, Bu Evintan ya, Bapak aja sendiri sudah. Sebenarnya apa yang jadi alasan kalian minta tanah sama warisan ke Bapak itu? Nah, Bapak pengen tahu di sini gitu. Nah, mungkin dari Bu Dela dulu apa yang ingin disampaikan, Bu? Menurut saya, walaupun sekarang kayak istilahnya bapak saya kan masih hidup, dan warisan itu kan sebenarnya kan merupakan hak saya yang dimana
walaupun bapak saya masih hidup kan saya masih tanggung jawab dari bapak saya yaitu Bapak Felix kan. Jadi saya ingin Bapak Felix itu bertanggung jawab atas kehidupan saya yang dimana saya membutuhkan rumah ataupun tanah tersebut untuk bertempat tinggal dengan keluarga saya kelak. Terima kasih. Oh, jadi untuk kehidupan rumah tangganya Ibu nanti ya, Bu ya. Berarti Ibu Dela ini sudah menikah ya, Bu ya? Dan punya keluarga ya, Bu, sendiri ya? Sudah, Pak. Oh, berarti tinggal udah nggak sama Bapak Felix juga ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya. Kalau begitu Ibu Evelyn Tan, kenapa atau alasan apa sih Bapak Felix harus ngasih warisannya sekarang gitu, Pak? Ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya jujur saya ingin membuka usaha Pak, jadi saya membutuhkan modal dari kakek saya. Kalau misalnya pun kakek berkenan memberikan sedikit modal kepada saya. Terima kasih. Gitu ya. Jadi Ibu pengen bikin usaha gitu ya, Bu ya? Nggak pinjam ke bank aja, Bu? Kan bank itu banyak, Bu. Dari terdekat dulu lah Pak, kan ada kakek. Oh iya. Nanti kalau nggak bisa. Oh iya sih, benar sih, Bu ya. Bunga bank tinggi juga ya, Bu ya? Ya, benar sih. Nah, dari Ibu Elina nih, apa alasannya, Bu? Coba disampaikan kepada kakeknya. Kalau saya sama seperti Bu Evelyn Tan, mungkin karena saya sama dia akan bekerja sama untuk membangun bisnis, jadi kita berdua juga ingin punya sedikit modal, Pak, dari kakek saya gitu. Oh, Terima jadi kasih. begitu ya, Bu ya. Tadi dari Bapak Jason deh. Bapak Jason alasannya apa, Pak? Coba dipertegas lagi. Kenapa Bapak ini harus ngasih warisan atau tanahnya ke saya gitu, Pak? Nah, ini mungkin alasannya sudah dijelaskan oleh anak saya tadi ya. Yang pertama itu untuk buat modal, untuk buat usaha maksud saya. Dari kalau nggak salah satu objek tanah itu kalau nggak salah ruko, Pak. Ruko di mana gitu. Ya, ruko. Nah, jadi mungkin dari kebutuhan anak saya itu untuk buka usaha di sana, Pak. Mulainya di situ. Mungkin modalnya nanti bisa juga sama bapak saya kalau bisa. Cuman kan utamanya yang dibutuhkan gedungnya nih, Pak. Gedungnya ini untuk memulai usahanya, Pak. Nah, mungkin kayak 1 atau 2 kan itu udah cukup. Ada kalau nggak salah 2 rukonya. 2 kalau nggak salah. Dan itu ya mungkin cocok lah untuk usaha kan misalnya bapak saya Felix mungkin bisa menghibahkan untuk mereka buat usaha kan juga pakai nama keluarga, menguntungkan nama keluarga juga kan, Pak. Semua hasilnya juga kami di sini juga beritikat baik lah, Pak, ya gitu intinya, Pak. Oh, begitu ya. Nah, dari Bapak Henry sendiri sebagai adik kandung Bapak Felix, apa tanggapannya, Pak? Apakah seperti ada itikat baik atau buruk, Pak? Coba diberikan tanggapannya, Pak. Iya, aku ada beberapa tanggapan. Ini kan katanya alasan-alasannya untuk kayak tempat tinggal, untuk keluarganya, sama modal buka usaha atau apa bisnis gitulah. Ya aku nggak tahu lah. Kenapa pula harus dimintakan objek tanahnya dikasih jadi kepemilikannya? Kenapa nggak pinjam aja, pakai aja? Bukannya Bapak Felix larang kalian pakai juga? Kan yang dipermasalahkan ini kan kenapa kalian masih butuh akta tanahnya dipindahkan nama? Kenapa nggak bisa dipegang Bapak Felix aja dulu? Kenapa harus pindah-pindah gitu, bikin ribet sama ini kan sebenarnya memang punya Pak Felix. Kalau kalian mau buat bisnis aja ya buka aja, nggak apa-apa. Kami bisa lah consider. Sebentar Pak Henry ya, sorry mengganggu. Ya. Tadi Bapak Jason ingin menanggapi sepertinya. Coba saya persilakan Pak Jason. Ya, terima kasih Pak Mediator, sama saya mau nanggapin Pak Henry tadi ya. Bukan masalah kepada Bapak Felix-nya tidak mau kasih balik ke nama kita. Kalau misalnya ujung-ujungnya diwariskan juga kan ujungnya namanya nama kami. Bukan permasalahan itu bukan di situ. Di perundingan minggu lalu saya sama Pak Felix itu Bapak Felix-nya memang nggak mau kasih. Ya, jadi misalnya kami mau pakai gedungnya sekarang masih nama Bapak pun juga nggak mau. Jadi permasalahan sini tuh bukan lebih ke kami yang jahat, kami yang mau apa-apa, enggak. Kami di sini hanya mau membuat usaha pakai tanah 2 ruko tersebut. Cuman masalah sini kan yang buat berliut-liut itu kan Pak Felix-nya nggak mau kasih, nggak mau izinin kami dipakai. Mau pakai pun nggak bisa kemarin Pak dibilangnya. Soalnya kalau mau balik nama pun juga ujung-ujungnya kalau diwariskan juga tetap balik nama kan. Kami nggak masalah kalau nggak balik nama atau nggak gitu sih Pak. Kami juga nggak bisa pakai dari kemarin dibilangnya.
Ya, Iya, gimana Pak? kalau artinya kalau gitu ya kita dengerin dulu lah apa yang dia Dari katakan, Bapak Felix ya abang tadi saya. ya. Benar ya. Nah, Pak Felix. Nah, sepertinya sih saya bisa berikan solusi gini ya, Pak. Kan katanya kan Bapak nggak mau nih ngasih ruko atau tanah itu digunakan oleh anak cucu Bapak. Nah, setelah mendengar alasan dari anak dan cucu Bapak tadi, apa alasan digunakannya lahan tersebut, Bapak mungkin ada nggak berubah pikiran gitu Pak untuk memberikan? Mungkin nggak perlu balik nama lah Pak, atau sekadar meminjamkan gitu loh Pak kepada anak dan juga cucu tersebut. Karena sih nanti kalau Bapak setelah, mohon maaf ya, mangkat juga nanti ya, nanti pasti dihibahkan juga kepada anak dan cucu Bapak gitu Pak. Atau mungkin ada alasan lain Pak, Bapak nggak mau memberikan gitu. Coba bisa dijelaskan Pak. Ya, Pak. Jadi gini saya jelasin dulu ya. Sekarang setelah mendengarkan penjelasan mereka, saya bisa mengubah pikiran saya. Pada awalnya saat perundingan, saya tidak bisa langsung kasih atau hibah secara sukarela karena tanah tersebut yang saya olah memiliki sejarah tersebut, kenangan lah begitu. Ya, jadi saya tidak bisa secara langsung membalikkan nama gitu, hibah. Ya, jadi sekarang setelah mendengar penjelasan mereka, saya merasa bahwa mereka mempunyai ada itikat baik untuk berusaha lah, mungkin untuk memenuhi rumah tangga. Ya, sebagai bapak mereka satu-satunya sekarang yang masih hidup, ya saya juga bertanggung jawab untuk membantu mereka lah begitu. Tapi untuk kalau hibah gitu, mungkin bapak merasa tunggu bapak sudah mendekati, akhir umur gitulah, baru bapak kasih wasiat gitu kepada kalian. Kalau sekarang kalian lagi urgent membutuhkan tanah ini untuk berusaha, bapak bisa pinjamkan kalian dulu untuk berusaha karena bapak sudah mendengarkan alasan kalian yang sekarang. Baik, Pak, itu Oh, saja dari saya. jadi Bapak bersedia ya untuk memberikan setidaknya apa ya dibilangnya, meminjamkan lah ya Pak ya. Nanti juga Iya, dikasih Pak. sebenarnya Pak ya kepada anak dan cucu ini ya. Hmm. Jadi saya rasa mungkin ada tanggapan dari para pihak lain. Apakah sudah menerima dengan apa yang disampaikan Bapak Felix tadi itu? Mungkin coba Iya. tanya anak saya Pak, yang Herlina sama Evrinton tuh Pak. Mereka ini mau buka usaha soalnya. Iya. Hmm. Gimana Bu? Ibu Evrinton, Ibu Herlina? Tanggapannya, terima kasih kalau misalnya kakek mau memberikan, mau meminjamkan ruko tersebut ke kami untuk buka usaha. Itu saya sih, Pak. Jadi menerima ya Bu ya. Bapak Henry silakan. Iya, saya ada sedikit tanggapan juga. Ini kan abang saya udah baik-baik juga mau pinjamin. Saya juga berharap sih untuk anak-anaknya, cucunya untuk setidaknya datanglah berkunjung. Dia juga udah tua, bantu-bantu dia. Mungkin hasil usaha juga bagi dikit lah untuk membiayai hidup dia. Soalnya aku dari kemarin nengok-nengok kalian berantem-berantem terus, nggak ada yang bantu dia. Jadi aku juga agak sedih sih. Ya. Oh iya, berarti gini sih kan, Bapak Felix udah bersedia nih meminjamkan atau memberikanlah tanah dan lahannya tersebut. Nah, sebagai timbal baliknya juga anak-anak dan juga cucu-cucunya nanti berbaktilah sama orang tuanya kan gitu kan. Nah, mungkin ini hanya permasalahan sepele ini ya, kurangnya komunikasi ya. Jadi di sini kan kok saya lihat ini bisa nih tercapai ya kesepakatan ya. Jadi Bapak Felix udah mau ngasih. Nah, timbal baliknya juga nanti dari anak dan cucunya ya mungkin kirimlah uang sedikit ya kasih Bapak Felix untuk jajan bulanan lah gitu ya Pak. Gimana Pak Jason? Ada yang ingin disampaikan juga Pak? Ya, mungkin kayak gitu Pak, mungkin sebagai bukti itikat baik nanti di kesepakatan perdamaiannya dikasih lah misalnya bagi hasil dari hasil usaha kami atau gimana Ya gitu bisa Pak. gitu juga sih Pak, betul Pak. Nah gitu sih Pak. Jadi nanti Bapak bisa kasih, adalah uang jajan Bapak Felix kan untuk menemani masa tuanya kan tiap bulan Pak berapa gitu kan. Nah, jadi untuk berapanya Bapak bisa kira-kira nggak Pak? Atau dari persentase keuntungan Bapak gitu kan? Nah, Bapak ini kan nanti tadi anak-anaknya yang ingin buka usaha ya untuk Ya Ibu betul, Dela. anak-anaknya Pak. Ya, kalau Ibu Dela sama Bapak tadi kan itu, Bu Dela tadi ya yang pengen urus rumah tangga gitu. Mungkin Ibu Dela ingin
berpartisipasi juga atau gimana lah baiknya dengan Pak Felix ini? Ya, mau ngasih berapa Ibu? Atau Bapak Felix butuh nggak uang dari mereka itu Pak? Sebenarnya Pak. Kalau dari kebutuhan saya sekarang sih, Pak, saya kan masih sehat, jadi masih tidak terlalu membutuhkan. Tapi mungkin setelah saya mencapai usia yang lebih tua, mungkin sudah terlalu lemah untuk bekerja atau mencari uang gitulah. Setidaknya saya butuh sedikit mungkin bagi hasil pendapatan mereka untukku sebagai uang jajan gitulah. Baik, jadi Bapak untuk saat ini masih belum perlu ya itulah Pak ya, uang-uang itu ya Pak ya. Iya, Pak. Baik, jadi saya rasa setelah saya melihat mediasi kita pada hari ini ya Pak ya, Ibu sekalian, saya simpulkan telah tercapai ya tadi kesepakatan yang sudah saya tulis juga tadi dalam kesepakatan kita hari ini ya Bu ya. Jadi kan Bapak Felix di sini yang pertama itu kesepakatannya ialah Bapak Felix akan memberikan lahan dan juga ruko tadi ya, dan juga berapa bidang tanah tadi. Ini nanti akan kita listkan juga ya apa itu dan dibagi ke siapa-siapa aja. Kemudian dari pihak cucu dan anak juga sudah berkomitmen tadi ya, menyatakan bahwa akan seenggaknya itu berhubungan baik lah ya dengan Bapak Felix ya. Nanti mungkin ke depannya bisa lah ya untuk memberikan sedikit uang bulanan ya untuk Bapak Felix ya kan. Sekarang masih ada atau enggak itu Bapak Ibu sekalian ya, anak dan cucu ini? Ada ngasih uang bulanan enggak ke Bapak Felix tadi? Bagi anak dan cucunya. Dari anak dulu, Bu Dela sama Bapak Jason. Kalau dari pribadi saya sih sebenarnya saya nggak gitu ada masalah pribadi dengan Pak Felix ya. Saya juga dulu sering mampir ke rumahnya untuk kayak sama istri saya untuk bawa makanan apa bawa anak-anak dulu juga. Jadi saya kurang lebih tidak ada masalah. Cuman saya agak heran aja ya. Kemarin soalnya Pak Felix dengan Bu Dela ini sempat sampai teriak-teriakan marah-marahan gitu loh. Terus sekarang karena sampai udah ngerti lah apa permasalahan dibicarakan baik-baik saya rasa udah oke sih semuanya Pak. Cuman agak sayang ya sampai ke mediasi sampai ke pengadilan kayak gini untuk ngurusnya Pak. Padahal bisa ngomong baik-baik aja. Mungkin itu hal yang sepele saja sih Pak sebenarnya. Oh ya, iya sih. Mungkin karena miskomunikasi juga. Sekian sih Pak dari saya. Mungkin Bu Dela mau nambahkan? Ya Bu Dela. Kalau saya mungkin memberikan tiap bulannya masih ada Pak, cuman tidak terlalu banyak. Karena suami saya juga usahanya masih baru, jadi masih merintis begitu. Oh iya, baik sih. Jadi setelah saya mendengar apa yang ingin disampaikan oleh para pihak, saya rasa mediasi kita pada hari ini sampai sini dulu. Nanti saya akan buat kesepakatan ya, yang akan ditandatangani oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kan karena secara mediasi elektronik ya, para pihak nggak bisa datang ini. Nanti kita bikinnya secara elektronik aja lah ya, tanda tangannya juga ya. Nanti saya siapkan formnya, nanti saya kirim masing-masing. Nah, Ibu, Bapak juga saya ingin menyampaikan kesepakatan kita hari ini yang ditandatangani secara elektronik itu memang dikatakan mengikat, ya, binding ya. Cuma untuk dikatakan memiliki kekuatan eksekutorial ya, atau bisa dibilang itu punya kekuatan untuk dilaksanakan, dieksekusi, itu kita sebaiknya membuat akta perdamaian ya Bapak Ibu, atau fundading namanya. Jadi nanti saya ya mediator akan mengajukan ke pengadilan nanti setelah hasil mediasi kita hari ini, saya akan membantu Ibu Bapak sekalian untuk menyampaikan ke pengadilan bahwa kita kesepakatan telah tercapai. Nanti kita buat akta perdamaian itu. Nah, akta perdamaian itu nanti bisa untuk kita gunakan sebagai eksekusi. Jadi jangan sampai hanya di sini aja kesepakatan gitu Bapak Ibu ya, karena kekuatannya kurang nanti. Jadi mungkin aja nanti nggak dilaksanakan atau bagaimana gitu kan dalam kesepakatan ini kan. Jadi nanti saya rasa untuk lebih baiknya kita memang bikin aja akta perdamaian nanti ya. Bapak Ibu gimana? Setuju apa enggak? Boleh Pak, boleh. Setuju. Baik ya. Setuju ya? Setuju Pak. Baik, nanti saya akan aturkan. Ini kan untuk draft kesepakatan hari ini saya sudah bikin. Nanti saya akan share ini kepada Bapak Ibu untuk ditandatangani secara elektronik ya Bu ya.
Pak Ibu sekalian. Nanti kita akan proses juga ke akta perdamaian. Jadi kalau udah setelah akta perdamaian itu udah inkrah ya Bapak Ibu ya. Jadi udah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa digugat, tidak bisa diajukan banding juga. Jadi Ibu Bapak harus mengikuti apa yang disampaikan dalam akta perdamaian itu. Jadi jangan sampai bisa dikatakan dalam perdata itu bukan prestasi terhadap apa yang sudah Bapak komitmenkan di sini ya. Baik ya, begitu ya semua ya. Sudah paham ya saya rasa Bapak Ibu sekalian ya. Paham Pak, paham. Gak ada masalah sih Pak. saya kurasa. Paham, Pak. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Paham. Saya akhiri mediasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, Bapak Ibu, leave Zoom meeting ya. Baik Pak, terima Terima kasih kasih, banyak ya Pak. Pak. Baik.